Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katresya Monika dengan NIM 2301063 dari kelompok 5 sebagai moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi 2, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan hasil diskusi dengan judul obat-obatan antiinflamasi 2. Saya akan perkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Anissa Salsabila, Anisha Syafira, Eka Budi Prasetyo, Iva Wilma Petrina, Naswa Mahmuda Tunisa, Safira Dwi Tahira, dan Sela Indriani. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas pada hasil diskusi dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada definisi obat antiinflamasi 2, yang kedua ada obat antiparasit, yang ketiga ada antelmitik, yang keempat ada obat anti malaria, yang keenam ada obat anti tuberkulosis, dan yang terakhir ada obat anti lepra. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya atau rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, pada kelompok kami itu membahas apa itu obat-obat antiinfeksi 2. Jadi, obat antiinfeksi 2 adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh parasit, cacing, dan bakteri spesifik seperti penyebab malaria, tuberkulosis, dan lepra. Ini merupakan lanjutan dari bahasan obat antiinfeksi 1 yang umumnya mencakup obat antibiotika, obat anti jamur, obat anti ameba, dan obat antivirus. Baiklah, yang pertama yaitu obat antiparasit. Definisinya yaitu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan parasit protozoa. Contoh penyakit ini yang pertama itu ada amebiasis, yang kedua giardiasis, dan yang ketiga itu ada toxoplasmosis. Baiklah, selanjutnya mekanisme kerja dari obat antiparasit, yaitu menghambat sintesis DNA atau enzim penting parasit. Patofisiologinya yaitu parasit menyerang sel epitel usus yang menyebabkan diare, abses, dan lain-lain. Contoh obatnya yaitu metronidazole. Baik, untuk yang pertama itu ada obat antiparasit, di mana indikasinya sendiri untuk amebisiasis, gardisiasis, dan trichomoniasis. Untuk kontraindikasinya sendiri yaitu kehamilan trimester pertama dan hipersensitivitas. Untuk efek sampingnya ada mual, rasa logam di mulut, dan neuropati. Untuk dosisnya sendiri ada 500 mg 2-4 kali sehari selama 14 hari. Namun beberapa infeksi mungkin memerlukan pengobatan yang lebih lama. Dosis maksimumnya adalah 4 gram per hari. Baik, untuk yang kedua ada obat antelmintik. Definisi obat ini sendiri adalah obat untuk mengatasi cacing atau helminthiasis. Jenis-jenis cacingnya ada cacing gelam, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing pita. Baik, selanjutnya itu ada mekanisme kerja dari obat antelmintik, yaitu menghambat metabolisme glukosa atau paralisis neuromuskular dari cacing. Patofisiologinya yaitu cacing menyerap nutrisi di usus yang menyebabkan malnutrisi, diare, dan anemia. Contoh dari obat antelmintik ini yang pertama ada albendazole dan mebendazole. Baik, selanjutnya itu ada indikasi dari obat antelmintik yaitu askariasis, enterobiasis, dan trichuriasis. Selanjutnya itu ada kontraindikasinya yaitu kehamilan dan hipersensitif. Selanjutnya itu ada efek samping meliputi nyeri perut, diare, dan pusing. Untuk dosisnya pada obat albendazole yaitu 400 mg dosis tunggal. Untuk obat mebendazole itu kalau tablet atau suspensi dosisnya itu 100 mg 2 kali per hari selama 3 hari. Kalau untuk tablet kunyah itu 500 mg dosis tunggal. Baik, perkenalkan, nama saya Safira Dwi Tahira dengan NIM 2301090. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat anti malaria. Obat anti malaria ini adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi Plasmodium. Jadi ada 4 jenis Plasmodium. Yang pertama falciparum, yang kedua vivex, yang ketiga oval, dan yang keempat malaria. Selanjutnya yaitu mekanisme kerjanya menghambat sintesis heme atau DNA parasit di eritrosit.
Patofisiologinya, parasit menyerang sel darah merah, menyebabkan demam, anemia, dan komplikasi sistemik. Dan contoh obatnya yaitu kloroquine. Baiklah, indikasi dari obat anti malaria ini adalah untuk pencegahan dari malaria itu sendiri. Kontraindikasinya itu ada G6 PD defisiensi dan juga untuk selama masa kehamilan. Efek samping yang ditimbulkan oleh obat ini adalah rasa mual, pusing, gangguan penglihatan. Dosis untuk obat ini adalah 5 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimal sekitar 500 mg yang diberikan dalam dosis sekali seminggu. Kemudian ada obat anti tuberkulosis. Jadi obat anti tuberkulosis ini adalah golongan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Strategi dari obat ini adalah dengan kombinasi obat jangka panjang. Mekanisme kerja dari obat itu sendiri adalah dengan menghambat sintesis dinding sel atau metabolisme bakteri. Patofisiologi obat ini granuloma paru yang menyebabkan batuk kronis dan juga penurunan berat badan. Di sini ada contoh obatnya, itu ada isoniazid. Indikasi dari obat ini adalah TBC paru atau ekstra paru. Kontraindikasi dari obat ini adalah gangguan hati, neuritis optik. Efek samping yang dapat diberikan oleh obat ini adalah hepatotoksik, neuropati, dan juga gangguan penglihatan. Baik, selanjutnya ada dosis obat antituberkulosis. Dosisnya untuk TBC aktif dan TB ekstra paru sudah menyebar ke organ lain. Itu untuk dewasa 5 mg per kilogram berat badan hingga maksimal 300 mg satu kali sehari sebagai dosis tunggal ataupun juga dosis terbagi. Bisa juga diberikan 10 mg per kilogram berat badan hingga maksimal 900 mg per hari, dikonsumsi 3 kali seminggu. Untuk anak-anak itu 10-15 mg per kilogram berat badan hingga maksimal 300 mg satu kali sehari sebagai dosis tunggal atau dosis terbagi. Kemudian yang kedua ada TB laten. Untuk dewasanya itu 300 mg satu kali sehari setiap hari selama 6 bulan. Dosis alternatifnya itu 5 mg per kilogram berat badan hingga 300 mg per hari atau 15 mg per kilogram berat badan hingga 900 mg sebanyak 2 kali seminggu. Lama pengobatannya ialah 6-9 bulan. Untuk anak-anak itu 10 mg per kilogram berat badan hingga 300 mg satu kali sehari atau 20-40 mg per kilogram berat badan hingga 900 mg sebanyak 2 kali seminggu. Lama pengobatannya itu 6-9 bulan. Yang kelima itu ada obat anti lepra. Definisinya ialah obat untuk infeksi Mycobacterium leprae. Pola terapinya ialah multidrug terapi MDT dari WHO. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada obat anti lepra. Mekanisme kerjanya menghambat sintesis asam nukleat dan protein bakteri. Untuk patofisiologinya, infeksi saraf tepi dan kulit menyebabkan deformitas dan mati rasa. Untuk contoh obatnya, rifampicin dan dapsone. Baik, selanjutnya itu ada indikasinya, lepra tipe Pauci bacillari dan multibacillari. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas dan gangguan hati. Untuk efek sampingnya, anemia hemolitik, hiperpigmentasi kulit, dan reaksi lepra. Untuk dosisnya, rifampicin itu 10-15 mg per kilogram berat badan. Dapsone diberikan bersama rifampicin, 2 strip drug regimen. Dosis dewasa adalah 100 mg per hari, 1-2 mg per kilogram berat badan. Diberikan selama 6 bulan, sementara dosis anak-anak sesuai umur atau berat badan yaitu kurang lebih 5 tahun, sesuai berat badan yaitu 1-2 mg per kilogram berat badan. Baik, untuk kesimpulannya, obat antiinfeksi harus disesuaikan dengan jenis patogen dan kondisi pasien. Penting untuk memperhatikan kontraindikasi dan efek sampingnya. Yang terakhir, penggunaan rasional mencegah resistensi dan komplikasi lebih lanjut. Baiklah, itulah hasil presentasi dari diskusi kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.